Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Detail tambahan untuk stadion baru bersama Inter dan AC Milan. AC Milan dan Inter telah resmi mengajukan tawaran untuk membeli kawasan Stadion San Siro. Laporan terbaru dari Corriere della Sera menyebutkan bahwa kapasitas stadion baru diperkirakan mencapai 71.500 kursi, dengan bagian tertentu dari Stadio Meazza yang akan tetap dipertahankan. Saat ini, pemerintah kota Milan telah membuka proses call for interest untuk melihat apakah ada pihak lain yang tertarik membeli San Siro dan sekitarnya. Menurut Corriere della Sera, evaluasi harga dari agen pendapatan Italia untuk kompleks ini mencapai sekitar 197 juta euro. Jika hingga tanggal 30 April tidak ada penawaran lain yang diajukan untuk penggunaan olahraga, maka pemerintah kota Milan akan memulai negosiasi eksklusif dengan kedua tim. Inter dan AC Milan berharap bisa mencapai kesepakatan sebelum November tahun 2024. Sebelum bagian dari tribun tingkat kedua stadion ditetapkan sebagai bangunan bersejarah yang tidak boleh diubah, Presiden AC Milan Paolo Scaroni mengatakan pada tahun 2031 stadion sudah siap digunakan. Update cedera Inter, Di Marco pulih, Lautaro diragukan untuk derby Milan. Inter Milan mendapat kabar baik dan buruk terkait kondisi pemain yang cedera menjelang pertandingan melawan Udinese, dan derby della Madonnina di Coppa Italia. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, Federico Di Marco telah kembali berlatih penuh bersama tim dan sudah siap bermain. Bek sayap kiri tersebut dipastikan akan tampil sebagai starter dalam laga Serie A melawan Udinese. Nikola Zalewski masih menjalani latihan terpisah, tetapi diharapkan bisa kembali berlatih penuh pada Kamis atau Jumat, bersama dengan Stefan de Vrij, yang juga dalam proses pemulihan. Matteo Darmian baru menjalani sebagian latihan bersama tim dan akan meningkatkan intensitasnya dalam beberapa hari ke depan, agar bisa kembali ke skuad untuk menghadapi Udinese. Tepis isu ke Inter, Arda Güler tegaskan komitmen di Real Madrid, "Saya akan sukses di sini." Bintang muda Real Madrid, Arda Güler, menegaskan bahwa dirinya tetap percaya pada proyek Los Blancos, dan tidak berniat meninggalkan klub dalam waktu dekat. Sebelumnya, pemain asal Turki itu sempat dikaitkan dengan kepindahan ke Inter Milan pada bursa transfer musim panas mendatang. Bahkan, laporan di Italia menyebut bahwa Nerazzurri telah membuka pembicaraan awal dengan pihak sang pemain. Gelandang Inter, Hakan Calhanoglu, juga menyarankan kompatriotnya untuk bergabung ke Stadio Meazza, demi mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Namun, dalam wawancara dengan Marca, Güler menepis spekulasi transfer tersebut dan menegaskan tekadnya untuk sukses di Real Madrid. Juventus dan Inter pantau penyerang Benfica, Vangelis Pavlidis. Juventus dan Inter Milan dilaporkan tengah memantau situasi striker Benfica, Vangelis Pavlidis. Menurut laporan dari jurnalis Ekrem Konur, kedua klub raksasa Serie A itu tertarik untuk mendatangkan pemain asal Yunani tersebut. Pavlidis, yang lahir pada tahun 1998, telah menunjukkan performa impresif sepanjang musim ini. Bersama Benfica, ia telah mencatatkan 43 penampilan, mencetak 20 gol, dan memberikan 9 assist di semua kompetisi. Ketertarikan Juventus dan Inter terhadap Pavlidis tidak mengherankan, mengingat kebutuhan kedua klub akan tambahan daya gedor di lini serang mereka. Striker berusia 25 tahun itu dikenal sebagai pemain yang memiliki ketajaman dalam mencetak gol, serta kemampuan dalam membangun serangan bagi timnya. Dengan performa yang terus menanjak, Pavlidis bisa menjadi target menarik bagi banyak klub besar Eropa di bursa transfer mendatang. Inter pantau situasi Donnarumma, PSG siapkan Chevalier sebagai pengganti. Paris Saint-Germain tidak lagi menganggap Gianluigi Donnarumma sebagai pemain yang tak tergantikan. Klub asal Prancis tersebut telah mengidentifikasi Lucas Chevalier sebagai kiper masa depan mereka untuk musim panas mendatang. Situasi ini membuka peluang bagi Inter,
di mana BP Marotta dikabarkan mulai memantau kemungkinan mendatangkan Donnarumma ke San Siro. Jika hubungan antara sang kiper dan PSG semakin memburuk, Nerazzurri bisa mencoba mendapatkan jasanya dengan harga yang lebih terjangkau. Meskipun Inter saat ini masih memiliki Yann Sommer dan Josep Martinez, peluang untuk mendatangkan Donnarumma tetap menjadi opsi yang menarik, terutama jika PSG bersedia melepasnya di bursa transfer musim panas nanti. Kontak antara Inter dengan agen Donnarumma dikatakan oleh Calcio Mercato terus berlangsung, untuk mengetahui sampai sejauh mana negosiasi perpanjang kontrak dapat terwujud. Jika tampak tak bisa terrealisasi maka Inter siap masuk untuk negosiasi. Pekan ini Pio Esposito tanda tangani kontrak baru, dengan Inter hingga 2030. Inter segera mengamankan masa depan salah satu talenta mudanya, Pio Esposito. Striker berusia 19 tahun itu akan menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2030 dalam minggu ini. Menurut laporan terbaru dari Matteo Moretto, penandatanganan kontrak dijadwalkan berlangsung antara Rabu dan Kamis. Ini menjadi langkah strategis bagi Inter untuk mempertahankan salah satu pemain muda berbakatnya, yang telah menarik perhatian banyak klub. Dengan kontrak jangka panjang ini, Esposito diharapkan bisa berkembang lebih jauh dan menjadi bagian dari proyek masa depan Nerazzurri. Saat ini ia bermain untuk Spezia di Serie B, menjadi top skor sementara dengan 14 gol dan juga memberikan 1 assist. Oktri tambah kepemilikan obligasi Inter, investor besar ikut berpartisipasi. Dana investasi asal California, Oktri Capital Management, semakin memperkuat posisinya dalam kepemilikan obligasi Inter, yang bernilai lebih dari 400 juta euro dan jatuh tempo pada Februari tahun 2027. Menurut laporan terbaru dari Calcio e Finanza, Oktri telah membeli bagian tambahan dari obligasi yang diterbitkan oleh Intermedia and Communication pada 2023 dan 2024. Sebelumnya, perusahaan ini telah memiliki bagian dari obligasi tersebut, namun kini nilai investasinya meningkat secara signifikan. Obligasi saat ini merupakan hasil dari restrukturisasi utang yang dimulai sejak era Erick Thohir pada 2015. Saat itu, pengusaha asal Indonesia mengambil pinjaman 230 juta euro dari Goldman Sachs dan Unicredit, dengan jaminan pendapatan dari hak siar dan sponsor Inter. Inter siapkan kontrak baru untuk Simone Inzaghi, pengumuman dijadwalkan musim panas. Inter dan Simone Inzaghi akan segera membahas perpanjangan kontrak yang sudah dianggap sebagai formalitas. Menurut laporan Tuttosport, kedua pihak dijadwalkan bertemu pada musim panas 2025 untuk meresmikan kesepakatan baru. Pelatih berusia 48 tahun itu saat ini masih terikat kontrak hingga musim panas 2026. Namun, baik Inzaghi maupun manajemen Inter menunjukkan keinginan kuat untuk melanjutkan kerjasama dalam jangka panjang. Dengan komitmen yang sudah disepakati, Inter tidak merasa perlu terburu-buru dalam menyelesaikan negosiasi. Inzaghi sendiri telah menunjukkan loyalitasnya kepada klub, termasuk menolak pendekatan dari Manchester United pada musim panas lalu demi bertahan di Giuseppe Meazza. Presiden Inter, BP Marotta, juga baru-baru ini mengonfirmasi bahwa klub berencana untuk memberikan kontrak baru sebagai bentuk penghargaan atas kinerja luar biasa Inzaghi. Oktri mempersilahkan Simone Inzaghi memilih pemain di bursa transfer mendatang. Inter ingin terus melanjutkan proyek mereka bersama Simone Inzaghi, dan sang pelatih juga tampaknya memiliki keinginan yang sama. Seperti yang dilaporkan oleh Il Giorno, ada semua syarat untuk memperpanjang kebersamaan ini. Inzaghi merasa dihargai di Inter, sementara keluarganya juga telah menetap dengan nyaman di Milan. Selain itu, tidak seperti bursa transfer sebelumnya, kali ini Oktri berpotensi menyediakan anggaran yang lebih besar untuk memperkuat tim. Saat ini, musim Inter telah memasuki tahap krusial, dan manajemen bahkan belum mempertimbangkan skenario tanpa Inzaghi. Kelanjutan kerjasama ini tetap menjadi kemungkinan terbesar. Bahkan jika Inzaghi pada akhirnya memilih hengkang setelah meraih banyak kesuksesan,
Perpisahan tersebut lebih layak dirayakan daripada disesali.